Beni dan Pak Anto masih beristirahat sambil menikmati suasana alam di sekitar ladang. Warna hijau sejauh mata memandang. Udaranya pun bersih dan sangat segar, membuat mereka betah beristirahat. Sambil istirahat, mereka berbincang-bincang tentang kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Kebetulan, wawasan Pak Anto akan bentang alam Indonesia sangat luas. Beni pun antusias sekali menyimak setiap yang dijelaskan oleh Pak Anto. Penampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Penampakan alam itu meliputi laut, pantai, dataran rendah, lembah subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung. Sekarang, mari kita belajar lebih jauh tentang penampakan alam di Indonesia. Amatilah keempat gambar penampakan berikut. Kemudian berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan penampakan alam yang ada di Indonesia. Dan berilah tanda silang pada gambar yang menunjukkan penampakan buatan yang ada di Indonesia. Gambar pertama, gunung, merupakan penampakan alam. Gambar kedua, sungai, merupakan penampakan alam. Gambar ketiga, danau, merupakan penampakan alam. Dan gambar keempat, bendungan, merupakan penampakan buatan. Sahabat cerdas, dari gambar tersebut kita mengetahui ada penampakan alam dan penampakan buatan. Lalu apa itu penampakan alam dan penampakan buatan? Mari kita belajar lebih jauh mengenal penampakan alam dan penampakan buatan. Penampakan alam adalah sebuah bentang alam yang terjadi dengan sendirinya. Jadi, penampakan alam diciptakan Tuhan tanpa campur tangan manusia. Contoh penampakan alam antara lain gunung, laut, danau, sungai, dan pantai. Dan beberapa penampakan alam lain seperti air terjun, dataran rendah, dan dataran tinggi. Sedangkan penampakan buatan adalah penampakan yang dibuat manusia untuk kepentingan tertentu. Contohnya, waduk, sawah, jalan, pemukiman penduduk, dan bandara. Dan beberapa penampakan buatan lain seperti terminal, pasar, dan lain sebagainya. Sahabat cerdas, penampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Bentang alam di Indonesia sangat bervariasi. Masing-masing wilayah memiliki karakteristik masing-masing yang membedakan dengan wilayah lain di Indonesia. Sekarang, mari kita mengenal bentang alam di setiap pulau-pulau besar di Indonesia. Pulau Jawa. Kita akan mengenal bentang alam secara umum di Pulau Jawa meliputi gunung, lembah, bukit, sungai, dataran rendah, dan pantai. Gunung yang ada di Pulau Jawa antara lain Gunung Merapi, Merbabu, Semeru, Bromo, dan Lawu. Kemudian lembah yang ada di Pulau Jawa antara lain Lembah Green Canyon, Lembah Dieng, dan Lembah Kaliurang. Kemudian bukit, Bukit Sumedang, Bukit Kidul, dan Bukit Candi Abang. Sungai yang ada di Pulau Jawa misalnya Sungai Ciliwung, Sungai Brantas, dan Sungai Bengawan Solo. Dataran rendah yang ada di Pulau Jawa, dataran rendah Madiun, Surakarta, dan Semarang. Kemudian pantai yang ada di Pulau Jawa ada Pantai Parangtritis, Pantai Anyer, Pantai Klayar,
dan Pantai Pangandaran. Pulau Sumatera. Bentang alam secara umum di Pulau Sumatera, gunung ada Gunung Marapi, Gunung Kerinci, Gunung Talang, Gunung Sinabung, dan Gunung Dompo. Kemudian lembah ada Lembah Anai, Lembah Ngarai Sianok, dan Lembah Harau. Kemudian untuk bukit ada Bukit Pasai, Bukit Barisan, dan Bukit Minangkabau. Sungai ada Sungai Musi, Sungai Angkola, dan Sungai Bangko. Dataran rendah ada Dataran Rendah Asahan, Muaro Jambi, dan Kota Jambi. Kemudian pantai ada Pantai Ipoeh, Pantai Trikora, Pantai Sorake, dan Pantai Air Manis. Pulau Kalimantan. Bentang alam secara umum di Pulau Kalimantan, gunung ada Gunung Bukit Raya, Gunung Liangpran, Gunung Menyapa, Gunung Asing, dan Gunung Batu Tilan. Kemudian lembah ada Lembah Bawang dan Lembah Kahung. Bukit ada Bukit Lintang, Bukit Kelam, dan Bukit Langara. Kemudian sungai ada Sungai Kapuas, Sungai Mahakam, dan Sungai Martapura. Dataran rendah ada Dataran Rendah Redep, Pulau Kapuas, dan Ketapang. Kemudian pantai yang ada di Pulau Kalimantan ada Pantai Maratua, Selimpai, Tanjung Batu, dan Pantai Kubu. Pulau Sulawesi. Bentang alam secara umum di Pulau Sulawesi, gunung ada Gunung Latimojong, Gunung Tondano, Gunung Kelabat, dan Gunung Soputan. Kemudian lembah ada Lembah Lemelu, Lembah Rama, dan Lembah Biru. Kemudian bukit ada Bukit Barui, Bukit Luwu, dan Dataran Tinggi Wajo. Kemudian sungai ada Sungai Maraleng, kemudian Sungai Poso, dan Sungai Maraju. Dataran rendah ada Dataran Rendah Mamuju, Maros, dan Bulukumba. Kemudian pantai ada Pantai Losari, Pantai Dato, Pantai Lakeba, dan Pantai Pulisan. Pulau Papua. Bentang alam secara umum di Pulau Papua, gunung ada Gunung Puncak Jaya, Puncak Mandala, dan Puncak Trikora. Kemudian lembah ada Lembah Baliem, Lembah Kaputo, dan Lembah Surgi. Bukit ada Bukit Karang, Bukit Kobre, dan Bukit Tungkuwiri. Kemudian sungai ada Sungai Digul, Sungai Membramo, dan Sungai Undir. Dataran rendah ada Dataran Rendah Pesisir Arafuru, kemudian Merauke, dan pesisir selatan Papua. Kemudian pantai ada Pantai Teluk Triton, Pantai Lampu Satu, Pantai Bakaro, dan Pantai Pulau Kepulauan Maluku. Bentang alam secara umum di Kepulauan Maluku antara lain, gunung ada Gunung Binaya, Gunung Gamalama, Gunung Dukono, dan Gunung Gamkonora. Lembah ada Lembah Alimato, Lembah Agro, dan Lembah Manulesa. Kemudian bukit ada Bukit Masbait, Bukit Laguna, dan Bukit Tidore. Sungai ada Sungai Yaro, Sungai Apu, dan Sungai Eti. Kemudian dataran rendah ada Dataran Rendah Kei, Dataran Rendah Morotai, dan Dataran Rendah Seram. Kemudian pantai ada Pantai Ora, Pantai Guarici, Pantai Tobelo, dan Pantai Natsepa. Pulau Bali. Bentang alam secara umum di Pulau Bali,
gunung ada Gunung Agung, Gunung Batur, dan Gunung Bratan. Kemudian lembah ada Lembah Bidadari, Lembah Pantunan, dan Lembah Tukat Melangit. Kemudian bukit ada Bukit Belong, Bukit Campuhan, dan Bukit Batu Kursi. Kemudian sungai ada Sungai Badung, Sungai Petano, dan Sungai Nyuling. Dataran rendah ada dataran rendah Gianyar, dataran rendah Tabanan, dan dataran rendah Buleleng. Kemudian pantai ada Pantai Nusa Dua, Pantai Kuta, Pantai Sanur, dan Pantai Jimbaran. Kepulauan Nusa Tenggara. Bentang alam secara umum di Kepulauan Nusa Tenggara, untuk gunung ada Gunung Rinjani, Gunung Tambora, Gunung Kelimutu, dan Gunung Egon. Lembah ada Lembah Rinjani, Lembah Hijau Lombok, dan Lembah Paundoa. Kemudian bukit ada Bukit Wairinding, Bukit Manduu, dan Bukit Merese. Kemudian sungai ada Sungai Wanokaka, Sungai Tuasene, dan Sungai Powu. Kemudian dataran rendah ada Dataran Rendah Lombok, Dataran Rendah Sumbawa, dan Dataran Rendah Flores. Dan pantai ada Pantai Senggigi, Pantai Selong Belana, kemudian Pantai Gili Trawangan, dan Pantai Lasiana. Demikian tadi sahabat cerdas bentang alam yang ada di wilayah Indonesia. Bentang alam wilayah Indonesia yang bervariasi tidak terlepas dari keadaan iklim Indonesia. Lalu tahukah kalian apa itu iklim? Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Sedangkan cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Sekarang mari kita mengenal iklim yang ada di Indonesia. Letak astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis. Ciri-ciri iklim tropis antara lain suhu udara yang tinggi sepanjang tahun, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Kemudian perbedaan suhu pada musim kemarau dan musim hujan relatif kecil. Lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Serta curah hujan yang tinggi dan penyinaran matahari sepanjang tahun. Secara umum, keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi 3 jenis iklim, yaitu iklim muson dipengaruhi angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Satu periode perubahan adalah 6 bulan. Yang kedua, iklim tropis terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu tinggi mengakibatkan penguapan tinggi dan berpotensi terjadinya hujan. Dan yang ketiga, iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut luas, sehingga banyak penguapan dan mengakibatkan hujan. Sahabat cerdas, tahukah kalian bahwa bentang alam, kondisi fisik wilayah, dan keadaan iklim berpengaruh terhadap besar dan beragamnya flora dan fauna? Begitu juga yang terjadi di Indonesia. Sekarang, mari kita mengenal beragamnya flora dan fauna yang ada di Indonesia. Kemudian, kita akan menentukan ide pokok setiap paragraf. Beragamnya flora dan fauna Indonesia. Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Keanekaragaman hayati Indonesia bahkan termasuk 3 besar dunia bersama dengan Brazil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi. Dan jumlah spesies hewan
mencapai 2215. Terdiri atas burung, reptil, mamalia, dan kupu-kupu. Kalimat utama pada paragraf pertama adalah kalimat pertama. Jadi ide pokok pada paragraf pertama dapat kita tuliskan, Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Banyak faktor yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, seperti iklim. Iklim memiliki peranan penting bagi persebaran flora dan fauna di setiap daerah. Dalam iklim terdapat faktor kelembapan, suhu udara, dan angin. Kelembapan udara dan suhu udara sangat penting bagi pertumbuhan fisik tumbuhan. Sedangkan angin dapat mempengaruhi proses penyerbukan pada tumbuhan. Sebagai contoh, tumbuhan yang berada di iklim tropis akan tumbuh subur sepanjang tahun karena memiliki sinar matahari dan curah hujan yang cukup. Jika tumbuhan dapat hidup dengan baik di suatu daerah, maka akan memancing hewan-hewan untuk datang, karena tumbuhan merupakan bahan makanan yang penting bagi sebagian besar hewan. Bukti dari pernyataan tersebut dapat dilihat dan dibandingkan antara daerah dengan curah hujan tinggi seperti Indonesia dibandingkan dengan daerah gurun yang curah hujannya sangat kecil. Keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan dengan keanekaragaman flora dan fauna daerah gurun. Kalimat utama pada paragraf kedua terdapat pada kalimat pertama. Jadi ide pokok paragraf kedua dapat kita tuliskan, faktor iklim yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Faktor penyebab kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia adalah tanah. Tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap air berpengaruh pada baik tidaknya tumbuhan. Tentunya, pertumbuhan tanaman di daerah yang tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap airnya baik akan berbeda dengan daerah yang tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap airnya kurang baik. Contoh perbedaan yang dikarenakan karakteristik kondisi tanah ini dapat dilihat dan dibandingkan antara hutan di Kalimantan yang subur dengan hutan di Nusa Tenggara. Kalimat utama pada paragraf ketiga adalah kalimat pertama, sehingga ide pokok dapat kita tuliskan, faktor penyebab kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia adalah tanah. Air juga merupakan faktor penting yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Perannya yang dapat menyerap, melarutkan, dan membawa makanan yang dibutuhkan tumbuhan sangat penting bagi hidup tumbuhan. Flora yang ada di daerah dengan curah hujan yang rendah memiliki keanekaragaman yang juga rendah dibandingkan dengan daerah yang memiliki curah hujan tinggi. Kalimat utama pada paragraf tersebut adalah kalimat pertama. Jadi, ide pokok dapat kita tuliskan, air juga merupakan faktor penting yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Selain iklim, tanah, dan air yang merupakan faktor abiotik, ada juga faktor biotik yang mempengaruhi kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, yakni manusia. Manusia dengan ilmu dan pengetahuan serta teknologi yang dimilikinya dapat mengembangkan varietas atau jenis-jenis flora dan fauna baru. Begitu juga dengan tingkat mobilitasnya atau pergerakan, manusia bisa membawa dan menyebarkan flora dan fauna dari daerah satu dengan yang lain. Kalimat utama pada paragraf kelima
terdapat pada kalimat pertama. Jadi ide pokok pada paragraf kelima dapat kita tuliskan faktor biotik yang mempengaruhi kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, yakni manusia. Di sisi lain, manusia juga mempengaruhi keberlangsungan hidup flora dan fauna. Pembangunan rumah, pembukaan lahan, penebangan besar-besaran, perburuan liar, serta pencemaran lingkungan adalah contoh perilaku dan sikap manusia yang bisa mengancam keberadaan dan keberlangsungan hidup flora dan fauna. Kalimat utama pada paragraf ke-6 terdapat pada kalimat pertama. Jadi ide pokok paragraf ke-6 dapat kita tuliskan, manusia mempengaruhi keberlangsungan hidup flora dan fauna di Indonesia. Faktor biotik selain manusia adalah hewan dan tumbuhan itu sendiri. Hewan dan tumbuhan juga dapat mempengaruhi keragaman flora dan fauna. Misalnya, dilihat dari rantai makanan dan sistem penyerbukannya. Kalimat utama pada paragraf ke-7 terdapat pada kalimat pertama. Jadi ide pokok paragraf ke-7 dapat kita tuliskan, faktor biotik selain manusia adalah hewan dan tumbuhan. Demikian tadi sahabat cerdas, faktor-faktor yang menyebabkan beragamnya flora dan fauna yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita akan belajar untuk mengenal persebaran flora dan fauna di Indonesia. Persebaran flora di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu flora Indo-Malayan dan flora Indo-Australian. Flora Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia bagian barat, yaitu Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Sedangkan flora Indo-Australian meliputi kawasan Indonesia bagian timur, yaitu Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Flora Indo-Malayan memiliki karakteristik 1. Jenis meranti-merantian sangat banyak. 2. Terdapat berbagai jenis rotan. 3. Tidak terdapat hutan kayu putih. 4. Jenis tumbuhan matoa sedikit jumlahnya. 5. Jenis anggrek sedikit jumlahnya. 6. Terdapat berbagai jenis nangka. Dan yang ke-7, tidak banyak tumbuhan sagu. Sedangkan karakteristik flora Indo-Australian antara lain 1. Jenis meranti-merantian hanya sedikit. 1. Jenis meranti-merantian hanya sedikit. 2. Tidak terdapat berbagai jenis rotan. 3. Terdapat hutan kayu putih. 4. Terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa. 5. Jenis anggrek banyak. 6. Tidak terdapat jenis nangka. 7. Banyak terdapat tumbuhan sagu. Persebaran fauna di Indonesia. Perhatikan peta persebaran fauna berikut ini. Menurut coraknya, fauna Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Fauna bagian barat dan tengah dipisahkan oleh garis Wallace, sedangkan fauna bagian timur dan tengah dipisahkan oleh garis Weber. Fauna Indonesia bagian barat atau tipe Asiatis mencakup wilayah Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Contoh hewan yang termasuk tipe Asiatis antara lain gajah, badak bercula 1, harimau Sumatera, orang utan, dan beruang madu. Fauna Indonesia bagian tengah atau tipe peralihan
mencakup wilayah Sulawesi, Timor, Maluku, dan Nusa Tenggara, serta sejumlah pulau-pulau kecil di sekitarnya. Contoh hewan tipe peralihan antara lain anoa, babi rusa, komodo, burung maleo, dan kuskus. Fauna Indonesia bagian timur atau tipe Australis mencakup wilayah Halmahera, Papua, dan Kepulauan Aru. Contoh hewan tipe Australis antara lain burung cendrawasih, burung nuri, walabi, burung kasuari, dan kanguru pohon. Demikian sahabat cerdas keragaman flora dan fauna yang ada di Indonesia. Kita sebagai bangsa Indonesia wajib untuk melestarikan keberadaan flora dan fauna tersebut. Tindakan seperti pembakaran hutan, penebangan liar, dan perburuan liar dapat mengancam keberadaan flora dan fauna dan dapat menyebabkan punahnya jenis flora dan fauna tertentu. Tindakan tersebut tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Oleh karena itu, kita harus mengembangkan sikap dan perilaku yang baik yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Sekarang mari kita mengenal penerapan nilai-nilai sila Pancasila. Pengamalan sila-sila Pancasila. Sekarang mari kita pasangkan antara sila-sila Pancasila dengan pengamalannya. Sila pertama, mempersilahkan teman untuk melaksanakan peribadahan. Sila kedua, menjenguk teman yang sakit. Sila ketiga, belajar kesenian dari daerah lain. Sila keempat, menggunakan hak pilih dalam pemilu. Dan sila kelima, mengadili pelanggar hukum sesuai dengan undang-undang. Perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila. Amatilah gambar-gambar berikut, kemudian berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan berilah tanda silang pada gambar yang menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Gambar pertama, bersedekah, sesuai dengan sila Pancasila. Gambar kedua, berbuat jahil kepada teman, tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Gambar ketiga, membersihkan lingkungan, sesuai dengan sila Pancasila. Gambar keempat, bergotong royong, sesuai dengan sila Pancasila. Gambar kelima, membuang sampah ke sungai, tidak sesuai dengan sila Pancasila. Gambar keenam, beribadah sesuai keyakinan, sesuai dengan sila Pancasila. Gambar ketujuh, menjenguk teman yang sakit, sesuai dengan sila Pancasila. Dan gambar kedelapan, berburu secara liar, tidak sesuai dengan sila Pancasila.